semua para komers, selamat datang kembali di Podcast Komunikasi. Perkenalkan, namaku Fauzia Fitri dari Ilmu Komunikasi 23. Hari ini kita akan ada ngobrol-ngobrol seru sama dua narasumber kita asli dari Jogja, langsung kita datangkan, yang mana kita akan membahas terkait media dalam perspektif gender dan khususnya adalah tentang laki-laki dan juga kekerasan seksual seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tahu di hari ini kita akan ambil judul terkait laki-laki juga bisa jadi korban. Ini konteksnya adalah kekerasan seksual, karena kalau misalkan kalian baca-baca lagi dan kalian teliti lebih lanjut, kekerasan seksual di laki-laki itu banyak banget terjadi, teman-teman. Cuman mungkin nggak diangkat media. Oleh karena itu hari ini kita akan mendatangkan dua narasumber yang sangat ahli dan sangat sangat menekuni bidang ini untuk bisa cerita-cerita dan sharing lebih lanjut soal topik terkait seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tahu kan selama ini perempuan terus ya yang dibahas, bukan berarti perempuan tidak berhak untuk dibahas terkait kekerasan seksual ya, tapi mungkin kita bisa dapat perspektif baru terkait bagaimana media melakukan framing atau mungkin bagaimana media membentuk opini publik terkait topik ini seperti itu. Karena pada akhirnya kita nggak bisa cuman mengandalkan media ketika kita mau melihat dunia secara keseluruhan seperti itu. Nah, hari ini kita ada dua narasumber keren. Yang pertama adalah ada Mas Roy. Mas Roy adalah seorang sutradara film dokumenter yang berjudul Not the Same. Mungkin teman-teman agak susah kalau mau nonton secara gratis karena filmnya tidak ditayangkan secara publik gitu. Dan ini Not the Same ini menceritakan tentang kisah laki-laki yang menjadi korban dari kekerasan seksual seperti itu. Nanti kita akan kulik-kulik lebih lanjut lagi. Dan selain itu juga akan ada Pak Guntur. Pak Guntur adalah dosen dari Universitas di Jogja yang juga fokus ke pembahasan terkait media, culture dan juga hegemoni maskulinitas seperti itu. Mari kita sambut aja langsung, ada Mas Roy dan Pak Guntur. Oke, mungkin boleh perkenalkan dulu Pak Guntur, silakan. Oke, nama saya Stefanus Tri Guntur Narwaya ya. Kebetulan mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Ilmu Media Universitas Mercu Buana Jogja. Di UMPY lah paling kenal ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya mungkin boleh narasumber yang kedua. Ya, kalau saya Roy gitu aja ya. Jadi kalau saya memang sehari-hari lebih aktif di dunia visual, audiovisual, ke film gitulah. Kalau saya sih nggak terbatas hanya di dokumenter sebenarnya. Ada di kita ngerjain fiksi juga. Cuman memang dokumenter itu kalau dibilang untuk kami ini lebih ke untuk mencari kesenangan sendiri gitu lah. Beda untuk memuaskan hasrat gitu. Memuaskan hasrat pribadi gitu aja. Kalau fiksi itu kan lebih ke pekerjaan ya, tapi kalau dokumenter itu tujuannya untuk memuaskan jiwa aja gitu sih. Berarti selain membuat dokumenter yang cuma ditayangkan di festival-festival, ada proyek-proyek yang lain juga, Mas? Iya, tapi kebetulan kalau untuk kali ini kan kita membahas lebih ke dokumenter ya gitu. Oke. Agaknya mungkin biar mempersingkat waktu juga kita langsung aja masuk ke topiknya, karena jujur ini menarik banget. Teman-teman juga waktu kita mulai buat makalahnya dan segala macam kita sangat tertarik dengan topik ini gitu, dan kebetulan juga banyak kesempatan yang membuka kita sampai ke Mas Roy dan juga Pak Guntur seperti itu. Mungkin sebelumnya terima kasih juga Mas Roy dan Pak Guntur sudah mau menyempatkan mengobrol sama kami. Dan mungkin aku mau tanya juga, kalau misalkan dari Mas Guntur terlebih dahulu mungkin ya, kalau Mas Guntur sendiri tuh kita kan langsung aja mungkin bahas di film Not the Same. Kalau dari film Not the Same itu sebenarnya kenapa sih Mas mau membuat dokumenter itu gitu, selain dari tadi kepuasan sendiri gitu? Ya, sebenarnya kalau bercerita tentang Not the Same itu sebenarnya kejadiannya unik ya. Awal mula bisa terbentuknya dokumenter itu. Jadi singkat cerita, saya dan teman saya penulis naskah Mas Kelvin itu dia kita dulunya sering olahraga lah, nge-gym lah. Kalau sekarang udah enggak ya tapi dulunya six pack, sekarang one pack. Oke, lanjut lagi. Kalau habis olahraga gitu, biasanya kita kan pakai celana pendek dan ketat gitu kan. Baju juga bisa dibilang ketat gitu kan. Terus kita pergi ke salah satu pusat perbelanjaan lah di situ. Pusat perbelanjaan di belakang Pringgaljo itu loh, Mas Guntur. Oh iya. Nah, parkirnya di belakang itu. Masuk ke situ, celana pendek,
Terus saya dan Mas Calvin tuh baru neken apa namanya yang untuk tiket parkir itu. Iya. Nah, di dekat situ ada ibu-ibu jualan kaki lima gitulah. Ibu-ibu itu datang ke situ. Langsung megang pahanya Mas Calvin, dielus-elus. Wah, kakinya berbulu banget ya Mas, seksi dan sebagainya gitu lah. Nggak ingat betul, tapi kurang lebih itulah. Kurang lebih lebih ke mungkin kalau secara bahasa itu lebih kayak masuk pelecehan gak sih itu Mas Guntur ya? Kalau saya pelecehan masih ya. Pelecehan kalau nggak ada konsen Ya. korban bisa ngelus gitu kan di paha. Terus yang terjadi Mas Calvin ini ternyata diam nggak ngomong, ya membeku lah istilahnya, nge-freeze gitulah. Kayak yang diceritain orang-orang kalau ngalami pelecehan waktu disiul-siulin tuh mereka membeku. Ya ternyata memang itulah adanya yang dialamin. Tapi kalau saya lebih ke enggak lihat ke Mas Calvinnya, tapi lihat ke sekitarnya. Ke sekitarnya itu kan ada bawa-bawa tukang beca, ada bawa-bawa tukang parkir, ada jualan sayur, ya ada PKL macam-macam gitulah. Semuanya tuh lihat dan ketawa. Oh, ketawa ya Mas? Ketawa, bener ketawa, ya lucu gitu, buat mereka tuh lucu gitu. Buat mereka lucu. Terus nggak tahu mungkin karena instingnya itu kejadian yang kalau menurutku anomali ya. Iya, paham. Anomali aneh ya. Mungkin kalau anomali enggak, karena sebenarnya itu kejadian yang umum terjadi. Cuman yang kupikir itu waktu itu aku pola pikirnya kubalik gitu. Berbaliknya adalah gini. Gimana kalau seandainya yang dielus pahanya itu mbak-mbak, perempuan, cewek, muda di usia yang sama, di usia rentang waktu itu paling sekitar 20-an kalau nggak salah. Sekitar Mas Calvin tuh umurnya 20-an. Entah enggak aku lupa ya, tapi yang jelas di usia segitulah. Coba ada mbak-mbak usia 18 sampai 20 tahun, pahanya delus-elus. Terus oleh bapak-bapak. Terus ada ujaran-ujaran kayak gitu. Terus apa yang terjadi? Ya pasti semuanya akan marah. Akan marah. Mungkin ngajar juga ya Mas Guntur ya. Iya. Mungkin ngajar juga. Tapi di situasi itu enggak, itu jadi lelucon gitu. Terus ya karena lebih ke trigger aja. Terus wah ini kejadian ini aneh. Kenapa hanya terjadi di laki-laki gitu. Ya kalau kata Mas Afif itu bilang, kalau salah satu narasumber kami ya. Itu bilang kalau ya laki-laki itu di lingkungan yang maskulinitas kayak kita ini ya, yang mengutamakan bahwa laki-laki ya itu yang paling hebat. Ya. Itu menunjukkan bahwa laki-laki itu di satu sisi dia juga sangat kuat, tapi di satu sisi juga sangat rentan gitu sih. Paham. Oke. Kalau dari Pak Guntur sendiri mungkin kan tadi juga Bapak sempat cerita soal hegemoni maskulinitas itu kira-kira ada hubungannya nggak Pak sama yang terjadi mungkin dari tadi cerita Mas Roy itu bagaimana gitu? Ya ada sebenarnya pandangan terhadap kekerasan seksual selama ini dan jauh ya. Bahkan termasuk kalau kita perhatikan itu kan di jejaknya adalah salah satunya kan undang-undang ya. Oh iya. Undang-undang perlindungan kekerasan seksual baru KUHP juga baru direvisi. Lihat sebelum KUHP direvisi itu kalau laki-laki melecehkan atau memperkosa sebutnya pemerkosa. Tetapi kalau perempuan katakanlah melakukan itu nggak ada deliknya. Nggak ada deliknya. Deliknya namanya tindakan cabul dan asusila. Percabulan. Jadi kok beda gitu. Tapi sekarang ketika udah direvisi kan udah ada kesamaan ini bahwa perkosaan itu subjek atau objeknya siapapun nanti itu perkosaan. Kalau nggak ada terjadi konsen ya, konsen itu kesepakatan hubungan seksual tapi nggak terjadi kesepakatan atau kekerasan itu bisa kena delik kekerasan, pelecehan atau yang dinamakan perkosaan tadi ya, pemerkosaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah film itu kan kemudian saya sendiri ya melakukan riset kebetulan ada undangan satu konferensi di UGM itu risetnya kepada bentuk cara pandang dari PPKS. PPKS itu teman-teman yang melakukan respon terhadap kekerasan seksual terutama di kampus ya. Itu. Terus hampir ya sebagian besar ketika kasus-kasus yang diangkat semuanya kan kasus laki-laki terhadap perempuan. Betul. Kemudian yang kedua norma-normanya itu tidak secara khusus menyiapkan diri untuk kasus-kasus yang anomali, kasus-kasus yang nggak biasanya gitu. Jadi kasus-kasus yang korbannya laki-laki gitu, misalnya korbannya laki-laki itu yang kedua. Dan terutama juga ketika kita studi literatur atau melihat fenomena yang lain, data-data tentang kekerasan terhadap laki-laki, kekerasan seksual terhadap laki itu banyak gitu.
Ya, aku sebutkan di dalam kalau membuat jurnal itu kan latar belakangnya harus jelas, data-data pembukanya itu kan harus jelas ya. Termasuk misalnya di Riau ya ibu RT atau ibu RT ya dulu ya kasus kemudian banyak memperkosa. Kebanyakan ini perkosaan terhadap laki-laki itu biasanya laki-laki usianya lebih muda. Misalnya anak SMP di oleh gurunya gitu ya, guru perempuan. Di barat kan juga begitu modusnya. Jadi guru kemudian siswa-siswanya yang kena ya. Ya hampir sama dengan laki-laki ketika di pesantren misalnya itu kan komunitasnya lebih banyak gitu ya. Laki-laki diperkosa oleh ustadz gitu. Kan banyak itu. Betul. Dan itu banyak sekali. Tapi kenapa itu nggak diangkat sebagai bagian perkosaan tapi tindakan asusila dan percabulan tadi? Kan seorang ustadz nggak disebut sebagai pemerkosa padahal itu sudah tingkatannya udah memperkosa dengan segala apapun itu sebenarnya udah indikasi dari delik pemerkosaan. Betul. Nah, situasi ini penting kayak yang dilakukan dalam film Not the Same ini kan penting banget ini. Jadi ya memang kalau secara angka kuantitas angka perkosaan atau pelecehan terhadap perempuan itu masih banyak di Indonesia dan lebih banyak, sangat banyak kalau dilihat dari angka ya. Tetapi bahwa perkosaan atau pelecehan terhadap laki-laki tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya tadi karena ada hegemoni maskulinitas, maka laki-laki itu lebih bahkan cenderung merasa kalau tanda kutip angkuh, enggan, malu, dan malunya itu lebih ya, karena dia merasa superior kan, masa laki-laki diperkosa. Dan konstruksi ini lalu kemudian dipandang oleh masyarakat menjadi sesuatu yang anomali kan nggak mudah nggak mudah diterima ya. Misalnya polisi nggak bisa menerima kenyataan itu. Ya kasusnya yang aktornya di film ini kan dia lapor polisi diketawain. Itu yang masyarakat mengetawain, nggak mungkin laki-laki diperkosa, nggak mungkin itu kata nggak mungkin itu kan hegemoni maskulinitas. Karena seolah-olah laki-laki lebih kuat, pasti kamu bisa melawan. Kalau terjadi perkosaan, kamu pasti menerimanya. Jadi konsen kamu pasti menikmatinya lah. Nah, kalau itu udah menjadi barang ketawaan tadi lah. Ya seperti itu. Nah itu yang menjadi saya kira sangat penting untuk kita bincangkan di podcast ini juga. Setuju banget Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin mau tanya sedikit Pak tadi membahas soal pemerkosaan dan pencabulan itu kira-kira apakah ada perbedaan hukum kah mungkin atau lebih ke perbedaan diksi aja atau gimana? Nah kan konstruksi hukum itu ada yang namanya kan mengkonstruksikan harus melalui bahasa-bahasa hukum kan. Masalah delik misalnya, kok kenapa kalimatnya atau katanya bahwa seseorang yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki disebut sebagai tindakan cabul. Kan itu konstruksi berarti kan. Jadi hukum itu tidak hanya positivisme hukum kan, tidak hanya karena fakta, tapi konstruksi penting. Namanya kalau di hukum kan namanya konstruksi hukumnya gimana atau definisi hukumnya gimana. Misalnya mencuri dengan hanya meminjam itu kan beda lagi paham. Ngemplang dengan hutang atau apa itu kan beda-beda. Jadi konstruksi itu penting. Nah, konstruksi itu juga disebabkan oleh banyak faktor, termasuk paradigma tadi. Paradigma para pencetus hukum, para paradigma yang mengkonstruksikan tentang delik-delik hukum itu ya masih terkena hegemoni maskulinitas bagi saya. Jadi orang tidak mungkin lah, maka itu pasti pencabulan. Bahkan dalam kedokteran yang narasumbernya kepolisian itu kan meriset Kompol Anis kan menyebutkan bahwa di dalam medis kedokteran atau biologis saja orang kan mengira kalau perkosaan itu direspon melalui aspek respon biologis, artinya misalnya si laki-laki ya ikut ereksi lah katakanlah atau terrespon lah secara biologis itu dianggap konsen. Padahal pemerkosaan apapun siapapun entah perempuan entah laki-laki dalam mekanisme tertentu, taktik tertentu pemerkosa itu bisa membuat dia merespon. Betul. Nah, itu yang nggak disadari sehingga pun banyak orang mengira bahwa perkosaan itu selalu nggak direspon gitu loh. Respon biologis itu bisa bertentangan respon akal. Betul. Saya menolak tapi respon biologis menerima itu. Nah itu yang nggak disadari. Soalnya ini Pak saya juga pernah lihat tuh ada dua pilihan antara menerima yang mana berarti kayaknya kelihatan konsen atau kalau menolak malah jadi kejang-kejang begitu Pak si ininya. Saya pernah baca seperti itu. Iya ada banyak yang jelas ada banyak spesifik kasus dan respon psikologis dan biologis yang beragam. Yaitu semestinya yang harus dibaca tidak hanya hitam putih. Paham. Maka menarik kalau undang-undang KUHP dan juga kekerasan seksual udah ada kan, jadi udah memberikan ketentuan. Cuma
implementasinya sekarang butuh kesadaran-kesadaran yang sifatnya kayak tadi ini ya, kayak literasi kesadaran ini penting karena itu belum tentu di masyarakat awam bisa diterima bahwa laki-laki itu diperkosa itu nggak mungkin lah gitu. Kan gitu. Betul banget Pak. Kalau dari Mas Roy mungkin yang selama pembuatan film juga banyak melihat dari media dan masyarakat, kira-kira dari responnya tuh sebenarnya seperti apa Mas kalau secara keseluruhan gitu? Oh iya. Sebelum ke situ ya Mbak ya. Jadi pengen sedikit masuk kayak yang dari Mas Guntur tadi. Boleh. Kalau dari situ memang banyak hal yang sebenarnya juga waktu penelitian itu Mbak. Itu kan kita juga ambil vox pop juga dari masyarakat. Gimana sih pendapat mereka bla bla bla. Tapi memang sebagian besar dari mereka itu ya memang menganggap diperkosa oleh perempuan itu menyenangkan. Gitu. Dari laki-laki dari laki-laki ya, dari hasil vox popnya itu. Kalau saya mau pasti Ya, diperkosa. pasti mau. Tapi itu mereka pernah diperkosa atau enggak tuh? Nah, itu sayangnya belum. Karena mereka nggak tahu gimana, ya itu kalau kata Kompol Anis bahwa nggak tahu gimana sakitnya diperkosa. Mungkin kan kalau perkosaan itu kan kalau dari disertasi Bu Anis dan memang kalau bisa kita pahami secara melrep. Nah, itu kan memang kalau perkosaan itu nggak melulu tentang penetrasi di sebelah mana kan kita nggak tahu ya. Kan penetrasi apakah bisa jadi nih si laki-laki ini diperkosa tidak harus hubungan intim, tidak harus hubungan intim. Ya, mungkin dia diperkosa, mohon maaf penisnya mungkin digunakan untuk penetrasi ke pihak pemerkosa. Atau bisa juga si laki-laki ini jadi korban penetrasi juga oleh si pelaku. Dimana kan memang kan ada banyak penyimpangan ya. Misalnya perempuan yang ada ketertarikan ke laki-laki, terus misalnya contohnya kalau dari narsum saya Mas Awe itu kan dia juga mengalami kekerasan fisik ya, selain penetrasi tentunya. Itu kan juga dia kekerasan fisik, dipukul badannya, digigit, ditetesin lilin. Ya dipukul. Yang kata kuncinya sebenarnya soal konsen ya. Konsen itu kesepakatan dan paksaan kata kuncinya. Kalau itu terpaksa, dipaksa atau enggak dikonsen, itu namanya sudah tindakan kekerasan seksual atau tindakan pelecehan sampai bahkan levelnya udah perkosaan. Nah, reaksi fisiologis soal bentuk macam-macam tadi. Soal bentuk itu mau enggak penetrasi dalam hubungan intim, enggak penetrasi dalam pengertian mulut atau oral seks atau dalam konteks yang lain itu macam-macam. Yang jelas itu bentuk mekanisme perkosaan. Iya. Itu Mbak yang minta tambahin itu bahwa itu tadi yang terakhir memang dari beberapa narasumber, contohnya dari Kompol Anis itu kan melalui disertasinya dan juga dari Mas Afif yang psikolog klinis ya. Itu menjelaskan bahwa walaupun orang itu kan selalu menganggap bahwa kenapa dia mau diperkosa itu karena dia bisa ereksi. Ya kan, padahal laki-laki bisa ereksi itu nggak melulu tentang menerima, dia mau gitu loh. Terpaksa juga ya Mas. Terpaksa juga itu ada yang namanya itu reaksi fisiologis paksa. Jadi ada titik rangsang tertentu di mana kalau si pelaku itu tahu dia bisa nih ngerangsang dia, dia bisa terjadi ereksi sendiri. Dan itu nggak dikehendaki. Begitu juga dengan narsum kita Mas Awi itu kan memang dia nggak menghendaki ya, nggak menghendaki, tapi memang sepertinya si pelaku ini mengetahui titik rangsang dari si korban untuk mendapatkan ereksi itu. Cuman kan reaksi dari keluarga juga ternyata menganggap bahwa laki-laki itu kalau mungkin kita bisa berpikir bahwa ketika perempuan itu kan dia nggak harus ini masih bisa gitu ya Mas Guntur ya, ketika dia berkosa masih bisa untuk diperkosa. Sedangkan laki-laki ketika dia nggak ereksi dia jelas nggak bisa gitu kan. Itu memang konstruksi di masyarakat memang selalu seperti itu ya Mas Guntur ya. Ya konstruksinya itu satu ya, bahwa perkosaan itu selalu penetrasi. Maaf ya misalnya hubungan ereksi masuk ke jenis kelamin perempuan kan gitu, itu udah hubungan intim lah gitu ya, atau tapi kan perkosaan nggak semacam itu. Betul, maksudnya itu. Jadi karena itu maka langsung tanda-tanda dari kategori perkosaan itu ereksi gitu. Padahal kan nggak juga ereksi. Iya gitu. sih, betul. Jadi itu yang kadang-kala masih belum difahami. Jadi sehingga banyak laki-laki yang apalagi pun tadi sudah dijelaskan Roy, pun ereksi belum tentu itu bagian dari penerimaan rasional ya. Belum konsen ya Pak? Belum tentu konsen gitu. Iya, jadi ada paksaan atas reaksi fisiologis tubuh kita itu bisa merespon secara biologis, dan itu ditemukan riset sudah kedokteran, udah medis itu sebenarnya. Valid gitu ya Pak? Valid gitu, enggak karena nah biasanya karena ketidakpengetahuan ini ada atau tidak tahu hal itu, atau juga konstruksinya begitu lekat itu mainstream pandangannya sangat kuat dominan ya Pak diskursusnya. Itu yang disebut dalam teori, kalau teorinya udah itu diakui ya di beberapa jurnal-jurnal internasional udah diakui bahwa itu hegemoni maskulinitas namanya.
Jadi hegemoni maskulinitas itu memandang laki-laki tanda petik nggak mungkin bisa diperkosa. Karena tadi ya. Tadinya kuat, superior, kemudian macam-macam. Oke. Kalau misalkan dari masyarakat mungkin tadi Mas Roy gimana kira-kira? Sebenarnya agak bingung ya Mbak ya. Karena memang ya itu seperti yang tak bilang tadi bahwa di masyarakat itu secara luas itu selalu menganggap bahwa ya ketika laki-laki diperkosa itu artinya ya menyenangkan. Berbanding terbalik dengan perempuan. Jadi seolah-olah di masyarakat kita itu beranggapan bahwa yang menginginkan seksual itu cuma laki-laki gitu ya Mas Guntur ya. Seolah-olah hanya laki-laki yang menginginkan seksual. Padahal ya kita sama-sama tahu bahwa itu enggak benar. Manusiawi ya Mas sebenarnya. Itu benar-benar itu sama-sama enggak benar. Cuman ya kalau kita lihat kalau dari Vox Pop itu hasil Vox Pop kita kan bahwa ya sebenarnya perempuan sama punya desire yang sama juga. Betul. Laki-laki juga punya desire yang sama juga. Pemenuhannya mau seperti apa nih kan gitu. Jadi kayak misalnya si pelaku itu kan memang desire-nya mungkin dia memang menyenangi hal semacam itu. Makanya dia dan saya yakin bahwa nggak mungkin nih korban yang saya temui, beberapa korban yang saya temui itu hanya mereka. Karena memang kecenderungannya jarang untuk mau buka suara. Ya karena malu, karena laki-laki nggak bisa diperkosa, karena nggak ada yang percaya. Kalau katakanlah saya menjadi korban, belum tentu saya ngomong juga. Iya sih. Karena jadinya harus merusak ini ya konstruksi sosial udah ada gitu jadinya. Paham, oke. Tapi kalau misalkan dari Mas Roy sendiri mungkin setelah pembuatan film dan juga proses proses transfer dari pemahaman Mas ke karya gitu, kira-kira mungkin reaksi publik atau misalkan dari masyarakat kira-kira adakah terlihat kayak cercah ada pembaikan mungkin atau gimana gitu Mas? Oke. Jadi gini Mbak, mungkin karena di dokumenter itu kan kita menghadirkan bukan saya yang ngomong gitu kan. Kalau saya kan ya sutradara itu biasanya cuma yang arahin kruku gitu kan. Mungkin yang ngomong kayak Mas Guntur, Kompol-Anis, terus ada ahli hukum juga dan sebagainya. Itu kan lebih menguatkan bahwa itu enggak sekedar omongan gitu. Kalau orang bisa melihat bahwa ini disetting. Orang kan selalu beranggapan bahwa film itu disetting. Dokumenter itu masih sangat mungkin untuk disetting kan gitu. Cuman kan kalau narsum-narsum kita itu kredibel, itu artinya kan juga akan meningkatkan trust dari masyarakat kan. Yang pertama itu. Yang kedua dengan adanya penayangan itu memang untuk saat ini film dokumenter on the Same itu memang masih tayang terbatas. Tayang terbatas jadinya masih melalui screening terus belum melalui platform yang luas atau bahkan YouTube gitu belum ya. Memang ada rencana kita akan rilis ke YouTube tapi belum tahu kapan karena kita sebagai seniman memang merasa belum selesai filmnya, masih terlalu banyak hal yang pengen kita explore tapi belum sempat ya dimaksimalisasi. Ya walaupun memang katanya memang karya itu nggak akan pernah selesai kecuali diabaikan ya. Tapi sekarang belum bisa mengabaikan nih karena memang isunya masih sangat seru. Terus balik ke pertanyaan tadi ya. Terus gimana sih reaksi masyarakat? Reaksi masyarakat rata-rata nih ada 2 jenis nih ada 3 jenis. Yang pertama itu di mana itu lebih dari 70%. Itu biasanya merinding, enggak nyangka, enggak ngira kalau hal itu bisa terjadi. Terus ya lebih aware lagi dan lebih kayaknya lebih melek lah kalau istilah awamnya ya gitu. Terus yang kedua itu adalah tipe mohon maaf nih, mbak-mbak feminis tuh. Nah, itu memang kecenderungannya lebih menyerang sih kalau menurutku ya, menyerang dan gak percaya gitu bahwa itu terjadi gitu. Jadi seolah-olah wacana ini menjadi bagian penghambat dari proses perjuangan untuk melihat kerangka kasus perkosaan terhadap perempuan secara luas. Jadi kayak ini tuh semacam wah ini wacana yang justru akan padahal enggak, ini sebenarnya membuka perspektif luas bahwa problem kekerasan seksual itu enggak bias gender. Itu sesuatu yang memang bisa terarah kemana saja. Dan memang kasus-kasus faktual kekerasan seksual itu kan di catatan-catatan kita. Pertama ya, itu catatan terhadap misalnya di ruang-ruang yang massal ya atau pesantren, gereja atau apa. Itu kan terjadi sekarang dan itu korban laki-laki itu banyak banget. Tapi kan itu tidak diterima oleh masyarakat, tidak menjadi kayak kasus perkosaan gitu. Tapi hanya kasus tindakan amoral atau percabulan atau tindakan asusila gitu. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin menegaskan tadi Mas Roy dan perbincangan ini adalah kenapa nggak bias gender? Karena sebenarnya kasus kekerasan seksual itu kebanyakan bukan keseluruhan totalitas ya, tapi kebanyakan juga ditopang oleh relasi kuasa.
Sejauh mana? Misalnya, kenapa murid nggak memperkosa guru? Ya, karena guru punya relasi kuasa lebih tinggi dari kan kasus-kasus di Barat ya, kasus-kasus juga di Indonesia kasus yang kemarin itu Bu RT atau penyanyi dangdut sama itu kan punya relasi kuasa, relasi bisa memaksa, relasi bisa mempengaruhi, relasi bisa membuat kerangka tertentu agar dia menyerah gitu atau mau gitu. Itu kan ada gitu. Tapi kalau nggak punya itu ya nggak akan terdorong sampai proses kejadian itu kan. Nah, itu yang juga nggak dibaca sehingga sejauh kalau relasi kuasa misalnya di seorang ibu-ibu yang punya posisi tinggi direktur misalnya dengan yo pasti nggak mungkin lah direktur yo kata nggak mungkin itu artinya mungkin bisa debatable tapi kecenderungan akan susah kalau nggak ada paksaan-paksaan tertentu ya. Nggak lihat kasus-kasus perkosaan biasanya orang dekat tapi relasi kuasa kan. Jadi ada relasi kuasa tertentu yang bisa memungkinkan terjadinya kasus-kasus semacam itu. Dikendalikan gitu ya Pak? Jadi dan aku lihat ya kejadian. Saya hanya mau berkisah ya kemarin kan Mbak Didi. Tur kamu kan punya testimoni Mas Guntur pernah mau diperkosa. Saya justru mengatakan pernah mau diperkosa laki-laki atau perempuan loh. Jadi laki-laki pernah satu kejadian, nggak sebutkan apa tempat ya anonim aja lah biar. Jadi saya dipaksa karena dia istilahnya maaf dulu teman bapak saya lah ya. Jadi masih kecil Pak berarti? Saya masih SMA, lulusan SMA pas itu kejadian itu lulusan SMA. Karena di asrama kemudian saya karena waktu itu kan kuliah di mau mendaftar kuliah di UGM itu kan ada Primagama lah ya kan itu les-les itu terus tidurnya di kota di sana di Jogja kemudian tidur di asrama dan dia adalah orang yang sering di asrama itu. Kemudian cara-cara membujuknya kan kita nggak tahu misalnya soal pijit biasanya laki-laki kan mau dipijitin Mas tiba-tiba kok dipijitin lama-lama kok maaf ya kata kutipnya kok nafsu banget ini terus saya suruh telanjang juga nggak mau saya terus dia ngerekep aja gitu loh ngerekep aja terus ya karena saya tanda kutip relasi kuasanya cukup equal artinya saya tantang kelahi tantang kelahi kalau kelahi di sini aja wantem terus tak tendang gitu dia kebetulan kemudian jatuh ke pintu kemudian tak ancam gitu juga karena tak laporkan kamu terus kata aku laporkan kamu itu kan relasi kuasa. Jadi dia kemudian takut oleh relasi kuasa itu kemudian dia pergi gitu. Kalau dia ternyata katakanlah dia itu seorang pimpinan yang punya kuasa besar, saya udah diperkosa pasti. Betul. Mungkin mengajak temannya nggak berani juga ya Pak? Mungkin saya nggak berani juga kalau dia itu seorang tokoh yang aku sendiri dalam relasi dia itu punya relasi kuasa. Aku subordinat, dia superior misalnya. Itu pasti aku juga pernah diperkosa pasti. Kan itu. Terus tindakan-tindakan perkosaan dalam pengertian kita kan membincangkan nggak sampai pada hanya penetrasi ya Roy. Jadi seorang misalnya kamu pada kondisi sakit tertentu, kasus saya dulu ya, kasus stroke, kemudian perempuan itu ada relasi perasaan lah cinta sama saya misalnya. Tiba-tiba kemudian waton nubruk, waton cium terus masih cium lagi. Pertanyaan saya apakah itu sebagai kalau saya kemudian menyerah, artinya dia punya kemampuan kuasa tertentu, ya saya pasti diperkosa perempuan itu kan. Iya, maksudnya terus aku ancam juga perempuan itu, kamu nggak bagus. Terus saya kasih karena itu di ruangan publik, maka kemudian dia pergi. Artinya nggak terjadi karena ada equality kekuasaan. Jadi aku bisa membalik kekuasaan gitu itu, melawan itu. Tapi coba korban-korban yang nggak punya katanya butik ya kekuasaan dalam pengertian bisa menangkis kekuasaan itu atau melawan kekuasaan itu ya pasti menjadi korban. Meskipun faktor relasi kuasa nggak sepenuhnya semua. Tadi dibincangkan ada faktor desire, libido dan yang lainnya ya. Kalau dalam konteks kejahatan itu ada peluang, ada kesempatan, ada aktor agensinya, tapi ada sistemnya yang memungkinkan gitu. Ada gitu. Kesempatan juga. Kesempatan juga yang memungkinkan itu namanya akan satu kasus kejadian bisa muncul gitu. Betul. Kata Bang Napi ya. Jadi aktornya kuat, misalnya dia aktornya kuat, relasi kuasanya kuat, sementara kesempatannya ada itu. Habis itu ya Pak. Hasratnya besar ya gitu. Itu yang sering kali juga. Enggak selalu itu, karena jadi ada niat pelaku. Ada niat pelaku. Betul. Maka aku coba lihat, aku cek dua fakta yang memperkuat ini. Satu, jurnal-jurnal yang mengangkat hegemoni maskulinitas masih minim sekali di Indonesia. Udah searching jurnal tentang hegemoni maskulinitas yang bicara pada male rape ya, atau kekerasan atau perkosaan terhadap laki-laki. Itu masih sedikit sekali. Artinya itu kalau sedikit maka dia minim diperbincangkan. Betul. Diskursus dominannya kuat yang perempuan. Ya memang saya nggak membantah, bukan untuk dikotomi tadi ya, untuk mengatakan kasus pada perempuan itu kecil, enggak. Memang besar dan itu menjadi keprihatinan kita juga. Betul. Tapi laki-laki ini juga menjadi bagian keprihatinan kita, itu yang pertama. Yang kedua,
kecuali kasus-kasus itu dalam mainstream juga pandangan, termasuk karena kemarin riset objek saya adalah PPKS kampus semua ya, di beberapa kampus negeri itu, kulihat websitenya, kulihat kegiatan-kegiatannya, acara-acaranya, seminar-seminarnya, kemudian kita klik YouTube-nya, misalnya pembincangannya semua faktor kasusnya yang diangkat perempuan. Betul. Gitu loh maksud saya. Oh berarti diskursinya masih minim itu. Bahkan di kalangan mahasiswa yang harusnya melek pun masih di perempuan ya Pak? Jadi masih menganggap itu perempuan. Kemudian kalau kita ngangkat kasus ini, nggak mungkin Thomas. Kemarin saya mencoba juga di podcast lain gitu. Terus dia tanya-tanya informal, bukan di podcastnya, tapi nggak mungkin Thomas. Nah, laki-laki kan maaf ya Mas, kalau diperkosa itu kan, kalau terjadi hubungan intim kan harus ereksi dulu loh. Kan sama yang dibicarakan Roy tadi. Berarti orang nggak mungkin bisa memperkosa kalau dia nggak ereksi gitu loh. Atau dalam relasi hubungan intim nggak mungkin. Mungkin secara faktual iya ya. Karena itu penetrasi yang dimaknai dalam hubungan intim. Tapi perkosaan kan nggak hanya itu. Lebih konsen ya Pak? Nggak. Kata kuncinya nggak itu, nggak penetrasi itu. Iya, memang kalau dari pembahasan itu kan memang pemerkosaan itu kan ya bisa dibilang penetrasi bisa anal, terus bisa oral juga. Dan nggak harus penis juga, dan visual, visual. Jadi orang dipaksa harus telanjang, kemudian kita itu nggak dekat secara fisik, nggak menyentuh dia, tapi kita memuaskan diri kita dengan melihat dia. Nah, gitu kan nggak relasi kesentuhan, bayangkan. Tapi masuk pelecehan juga ya Pak? Termasuk tindakan pelecehan dan tindakan kekerasan seksual. Paham. Oke. Tadi Mas Roy ketinggalan 2, Mbak Femini, satunya lagi? Oh iya, satunya lagi itu yang nggak percaya. Nah, yang nggak percaya itu memang cukup banyak. Jumlahnya cukup banyak. Dan sayangnya yang nggak percaya itu malah rata-rata dari cowok. Laki-laki sendiri. Dari laki sendiri, dari si calon korban ini malahan. Biasanya kalau yang cewek itu malah ternyata bisa ya laki-laki diperkosa gitu. Ternyata bisa tuh, nggak tahu maksudnya keprihatinan atau ada niat buruk. Enggak bercanda ya. Bercanda ya. Enggak, maksudnya artinya adalah mungkin perempuan jadi tahu ternyata laki-laki itu juga ada kerentanan tertentu juga gitu. Tapi kalau laki-laki itu ya memang karena yang ditanamkan dari otak dari zaman Majapahit dulu itu kan memang iya kan, memang laki-laki itu memang superior dan selalu memimpin dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa diperkosa gitu rasanya. Ya karena mungkin kan dilihat dari fisiknya, terus dari kepemimpinannya mungkin juga betul. Jadi dari banyak hal memang diyakini nggak bisa diperkosa. Bahkan kalau ngomongin balik lagi ke konstruksi hukum tadi ya, itu kan dijelaskan oleh di dokumenter juga dijelaskan sama ahli hukum dan kompanis juga bahwa khusus untuk laki-laki. Jadi misalnya nih perkosaan. Itu yang dia KUHP lama. Yang jadi korban itu kalau misalnya perempuan. Tindakan cabul. Ya. Kalau perkosaan. Ya maksudnya kalau ketika perempuan itu akan banyak yang akan mengangkat gitu ya. Ya membantu, merespon dan memberikan dukungan, kepedulian. Bahkan lembaga kita juga kan perempuan dan anak. Enggak ada yang secara universal gitu kan, enggak ada juga. Betul. Dan perjabulan itu ya yang terjadi di keramaian gitu ya Mas Guntur ya. Saya pernah satu kali, ini satu peluang riset dan juga fakta. Kebetulan kan saya konsen di film-film sejarah masa lalu ya. Jadi studi di S2 dan S3 itu ngomong soal kekerasan politik. 65 atau itu 65 itu kasus tragedi 65 yaitu ada satu peristiwa tertentu tentang pembunuhan, pemenjaraan, pengasingan dan macam-macam. Terus membuktikan itu dengan cara membaca. Kita kan mengumpulkan banyak buku-buku testimoni sejarah ya tentang korban-korban di Pulau Buru misalnya atau itu kalau kita cari narasinya hampir kalau yang laki-laki testimoni korban laki-laki itu jarang akan menyampaikan proses yang disebut sebagai pelecehan seksual. Itu pertama. Terus yang perempuan pasti ada di situ karena kekerasan seksual itu luar biasa dialami oleh mereka ya para penyintas itu kan mengalami korban juga tidak hanya kekerasan fisik tapi juga pelecehan seksual, kekerasan seksual ya bukan hanya perkosaan tapi penyiksaan seksual bahkan. Betul. Nah tapi laki-laki itu nggak ngangkat itu. Padahal kasus-kasusnya banyak laki-laki juga dilecehkan ya. Termasuk juga kalau di penjara-penjara yang masih kita tahu misalnya ada penanganan tahanan penjara yang belum manusiawi lah ya karena dengan cara penyiksaan tertentu padahal kita sudah secara hak asasi manusia kan sudah ada pelindungan kemanusiaan untuk mereka yang
penyiksaan, nggak diperbolehkan macam-macam. Tapi Betul. oke, dalam kasus-kasus tertentu juga kalau orang laki-laki pasti nggak ada testimoni tertentu tentang pelecehan seksual bagi mereka. Padahal kisah-kisah yang mungkin ini kisah-kisah yang hanya disebarkan secara secara lisan, secara oral di masyarakat ya, itu kan kadangkala banyak laki-laki itu disodomi atau oleh jadi dipaksa untuk agar mereka kapok. Kapok itu kemudian sesama kasus penjara, kemudian disuruh mereka berhubungan intim laki-laki sama laki-laki. Itu kan kasus yang orang pun sebenarnya udah tahu, nggak rahasia lagi misalnya. Betul. Tapi itu nggak terangkat sebagai sebuah kasus kekerasan seksual loh. Karena di tempat yang mungkin nggak ramai juga ya Pak. Bukan nggak ramai juga, tapi konstruksi kita itu bagian itu nggak terlalu penting. Tapi kalau misalnya itu korbannya perempuan barangkali dalam pengertian tertentu itu sudah langsung terkategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual atau perkosaan itu. Kejahatan besar. Dan itu yang ingin kita angkat dalam sisi tertentu, bahwa tadi kekerasan perempuan itu besar sekali dan itu memang prihatin kita ya. Tapi kekerasan laki-laki tidak sedikit pula gitu. Dan kemungkinan dalam perkembangan ke depan kekerasan semacam ini akan nggak bias gender itu banyak sekali itu. Jadi itu yang perhatian kita sebenarnya. Dan film ini mengangkat itu yang saya kira alternatif itu. Tapi kan ini berarti ngomongin soal gender perempuan laki-laki gitu kan Pak. Sedangkan gender pun pada akhirnya adalah konstruksi dari media gitu. Karena kan sebenarnya ya udah kita banyak juga kan diskursus baru yang menentang gender perempuan dan laki-laki segala macam gitu. Kalau mungkin dari Mas Roy dan Pak Guntur mungkin silakan untuk pandangan terkait media dan bagaimana media mengkonstruksi gender itu laki-laki dan perempuan, kemudian yang akan mungkin agaknya terlalu itu kayak mungkin yang akan dilecehkan adalah perempuan gitu. Sedangkan kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya itu balik lagi ke bagaimana media melakukan membentuk opini publik segala macamnya gitu. Kira-kira kalau dari pandangan Mas Roy dan Pak Guntur seperti apa? Jadi kalau saya lebih memandangnya gini Mbak. Jadi kalau di media itu kan sebenarnya kan dia lebih mengangkat apa yang terlihat gitu ya. Iya. Jadi apa yang terlihat kalau nggak diselami pun nggak tahu. Ya kayak kalau ngomong nggak gunung es gitulah ya. Betul. Kalau media itu kan mohon maaf ya, kita jujuran aja bahwa di masyarakat kita yang berkembang itu apa yang mereka jual itu apa yang diinginkan masyarakat kan. Iya, yang ramai ya Mas. Iya, apa yang ramai. Sedangkan kalau ketika seseorang ini sesuatu media ini membahas bahwa laki-laki ini menjadi korban, ngomongin bias gender dan sebagainya, itu ada kecenderungan bahwa ada mungkin bisa jadi dia diserang, bisa jadi dia dianggap enggak melawan menentang gitu dengan maksudnya menantang dengan agenda bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Memang kan kenyataannya dari zaman Majapahit sampai sekarang kan memang selalu menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu enggak setara ya. Ya mungkin baru abad-abad akhir-akhir ini aja betul. Jadi terus bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, perempuan bisa jadi pemimpin juga kan. Ya kita ikut bahagia dari itu. Cuman kan ada beberapa hal yang di balik itu yang mungkin enggak bisa diungkap karena ada agenda tersebut. Dari media itu. Jadi kalau media itu kan kalau kita lihat ya sebenarnya pola pikirnya sederhana. Ya dijual yang ratingnya bagus. Betul. Gitu aja sih. Kalau dari saya gitu. Cuman kalau dokumenter ini kan aku nggak ngejar itu. Karena yang tak kejar memang rasa penasaran dan keingintahuan, kepuasan pribadi. Nilai-nilai Nilai-nilai nilai kemanusiaan juga. Lebih ke situ. Tapi kalau ngejar rating nggak terbukti dengan sampai sekarang belum tak tayangin luas. Gitu. Beda ya maksudnya kalau ditayangin kayaknya. Takutnya gimana media itu. Karena targetnya di Oscar. Ditunggu aja itu. Kaduan kalau itu. Saya menunggu itu. Kaduan. Kalau itu FFV kita nggak mungkin kayaknya. Piala Citra. Kalau saya sebenarnya kan gini, kita melihat data informasi dari konstruksi kan salah satu mediatisasinya ya, itu kan media jelas ya. Kita menonton kabar-kabar tentang itu. Saya kan merujuk pada informasi sekundernya kan dari media ya. Jadi berita ini salah satu ciri kalau katakanlah pemberitaan kasus-kasus yang menimpa laki-laki itu pasti muncul kalimat-kalimat yang namanya tindakan asusila tadi, tindakan nggak bermoral. Bukan perkosaan ya? Bukan perkosaan, bukan kekerasan seksual. Jadi
Tetapi kalau korbannya perempuan di jurnalis, ya memang seorang jurnalis tidak sepenuhnya salah karena apa? Betul. Konstruksi hukum tadi. Iya betul tadi. Konstruksi. Neng, ini kan konstruksi hukumnya sudah sekarang udah lumayan ini, udah maju. Artinya nggak lebih terbuka, nggak bias gender juga gitu loh. Dan beberapa kecenderungan sekarang penegakan anti kekerasan seksualnya juga ada beberapa orang yang sudah menyadari itu. Betul. Tinggal sekarang kalau ruangnya sudah terbuka gini masih ada, itu berarti ada pengetahuan, ada paradigma yang masih sangat lekat tadi ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian jurnalis juga kan malas juga ya, kadang-kadang malas ya, sementing kasusnya ya kalau naik ini aja yang umumnya yang secara betul. kanu nggak usah dipertanyakan masyarakat Iya, kan. Ini yang menyenangkan, atensi masyarakat bisa kena di situ. Maka dia tidak menyelami secara jauh. Iya. Kalau aku yakin bahwa kalau jurnalis juga atau media, pekerja media seperti Roy dan kawan-kawan ini kan anggap sebagai pekerja media, mungkin visual ya, audiovisual itu kan karena dia seperti itu, ada pertanyaan seperti itu dan kemudian terkoneksi dengan kita, ketemu dengan kita, diskusi terus panjang ya kita diskusi tentang male rape ini. Lalu kemudian ngangkat ini sebagai bagian pesan media. Dan ini ya mungkin hanya contohnya ya. Komunitas kecil seperti UNS, komunitas kecil seperti kampus-kampus kan sering digunakan untuk diskusi kita. Yeah. Artinya dia juga merasa ada literasi di situ kan, merasa ada, ternyata begitu toh. Itu kan yang bukan diinginkan. Itu kan yang pesan baik gitu loh. Iya. Nah kalau media-media, pekerja media secara yang massal ini, pekerja media-media massal entah itu online dan bekerja dengan ranah itu, maka ini akan terangkat pasti kasusnya. Iya, betul. Jadi menjadi wacana tanding lah. Bukan wacana tanding terhadap kasus perkosaan perempuan ya, tapi wacana tanding terhadap hegemoni maskulinitas. Nah, itu dia, paham. Gitu, terhadap masih lekatnya hegemoni maskulinitas. Gitu. Berarti pada akhirnya kita juga harus melakukan diskursus baru untuk media itu sendiri ya Pak, bukan cuma untuk pandangan soal pemerkosaan kepada laki-laki. Iya. Karena harus memang kapan-kapan memang menarik kalau podcast itu juga dilakukan. Kemarin kan ada pihak hukum, psikolog. Kalau saya mungkin pengamat sosial gitu ya. Terus ada pekerja media. Nah, pekerja media yang banyak ini yang jurnalis media massa online digital itu juga perlu. Karena ini bisa jadi menjadi salah satu perspektif kebaruan yang perlu diangkat gitu. Iya. Mungkin kasus-kasusnya lama, bukan baru benar, tapi kan dalam konteks pergeseran dari paradigma hegemoni maskulinitas itu bisa berkembang pada yang equality-nya, kesadaran kesetaraan itu, ya pasti menarik gitu. Iya. Makanya besok diundang misalnya para pekerja media. Karena mereka juga punya pandangan sendiri ya Pak? Karena punya pandangan sendiri, jangan-jangan dia juga nggak salah sepenuhnya kan, karena ternyata dia berangkat dari faktualitas konstruksi hukum yang demikian gitu. Betul. Kan gitu. Oke. Kalau kita ngomongin soal media gitu ya kalau kita lihat memang ada beberapa ya yang ngomongin bahwa ada seorang pria diperkosa oleh biduan misalnya. Terus ada anak-anak yang diperkosa dikasih duit buat main PS misalnya. Karena itu ada banyak ya. Dan kita juga mendatangin banyak. Memang walaupun konstruksi hukum KUHP sekarang kita itu memang lebih terbuka, tapi kenyataannya memang ketika kita lapor pun polisi juga masih responnya masih sama aja gitu loh. Masih nggak percaya. Ya, masih nggak percaya. Ya, jangan polisi, masyarakat umum yang terdekat dengan kita aja. Keluarga itu udah sangat dekat, itu juga kecenderungannya masih banyak yang tetap nggak percaya. Iya. Bahkan waktu film kita tayangin ke orang-orang terdekat itu pun banyak yang pusing. Juga saya dulu kasus kejadiannya di tahun 95 saya 95-an. Oh iya. Kasus saya 95 sebelum ke UNS, mahasiswa UNS. Jadi sebelum itu. Tapi aku mengkisahkan ini enggak langsung karena aku juga terkena hegemoni maskulinitas kan. Oh iya, butuh proses ya Pak. Aku butuh proses keberanian. Setelah saya kuliah sampai lulus baru aku ceritakan. Jadi aku ceritakan itu juga bagian dari cara menegosiasi dalam pikiranku yang hegemoni maskulinitas kan. Iya. Aku merasa malu, merasa takut. Yang kemudian respon ini yang menarik ya. Ketika saya kisahkan, responnya kan enggak, kurang ajar dia ya. Misalnya miso-miso, begitu loh. Kalau perempuan pasti begitu ya. Misalnya perempuan dilecehkan dia enggak mau, mana dia? Kalau laki-laki ketawa. Kisah ini menjadi sebuah anomali kelucuan. Meskipun Bapak sudah aku mengatakan aku tuh mau diperkosa benar. Misalnya itu relasi kuasanya, maka bisa jadi saya benar-benar akan diperkosa. Kasus terjadi gitu. Iya. Tapi ketika aku bercerita, andai perempuan, anak siapa ya perempuan cerita pada keluarganya, marah-marah enggak? Pasti marah-marah. Betul. Tapi ketika aku cerita pada konteks bahkan teman, kawan kampung atau menjadi lucu karena anomali kelucuan gitu. Kayak tadi loh digesek tadi awal Roy bilang
Kevin di raba-raba tadi, orang ketawa gitu loh. Iya. Kalau perempuan digesek-gesek bisa marah, kurang ajar ya Mas, itu kan. Betul. Tapi itu menjadi ketawa karena apa? Itu sesuatu yang nggak masuk di dalam kesadaran bahwa itu sesuatu yang memang bentuk Salah kekerasan, gitu ya, salah betul. itu kekerasan. Itu hanya kayak lelucon gitu. Iya, Jadi meraba-raba itu kayak menggoda lucu gitu, Iya. bukan sebagai sebuah pelecehan gitu. Ya. Terus kalau ngomongin ke situ kan jadi larinya ke metodologi buat research kita ya, Mbak. Iya, Ya. Gitu. Kalau metodologinya memang yang persis kayak itu ngomongin Mas Guntur tadi. Karena kita kan nyoba pendekatan secara langsung. Iya. Ya kan pendekatannya banyak nih yang kita lakuin nih, salah satunya pendekatan langsung. Itu rata-rata mereka menutup diri, bilang enggak mau nemuin. Oh, karena Dan nggak malu gitu ya, iya, Mas? menutup diri lah kurang lebih kayak gitu. Terus akhirnya yang kita lakukan adalah kita berpura-pura sebagai korban. Oh. Ya, kita berpura-pura sebagai paham. korban. Iya. Terus di media sosial kita sharing nih, kita berpura-pura sebagai korban, lalu kita mencari orang yang senasib dengan kita. Ya, Apa yang terjadi? Banyak yang keluar. banyak yang keluar. Saya dulu pernah begini, saya juga pernah itu kasusnya gitu. Nah, saat itulah mereka mau ngomong. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya korban itu ada. Banyak ya, Mas? Banyak. Cuman nggak bisa ngomong di ruang publik. Akhirnya mereka bisa ngomong di mana? Di tempat orang yang senasib. Dan trust. Di komunitasnya Dan- gitu ya. Karena senasib. Iya. Akhirnya karena mereka senasib, akhirnya ya timbullah trust secara Mm-mm. organik ya. Heeh, Ya, trust itu. ya, trustnya secara organik karena ya ini sepenanggungan serasa. Akhirnya mereka mau cerita, mau ngobrol dan sebagainya. Salah satunya juga narasumber kita juga itu juga nggak mau serta-merta langsung ngomong juga itu terbuka. enggak. Lama itu. Lama, Prosesnya walaupun lama. Iya, walaupun kita ngobrol gini, mau direkam tujuannya ini. Masih Terus, takut. ya masih takut. Bahkan Trauma lah, trauma. pakai Iya. topeng, pakai apa itu pun mereka masih susah. Masih susah. Ya kelihatan dari cara dia ngomong, tatapan matanya, nggak tenangnya dan sebagainya kan kelihatan ya, Mbak. Paham. Dan sebagian besar memang ya hampir semua Iya. narasumber yang bahkan kita macak, kita berakting seolah kita sepenanggungan juga tetap nggak mau kalau mau direkam. Dikasih ke media gitu susah Nggak ya, Mas? mau. Oh, oke. Itu aib yang secara psikologi sangat seolah-olah tadi menjatuhkan hegemoni maskulinitas. Satu sisi juga sanksi sosial karena Oh, mereka iya sih. ketakutan pada sanksi sosial, diketawain, dilecehkan. Dianggap lemah Laki-laki sampai kamu diperkosa, padahal kamu laki-laki, itu kan bukan laki-laki itu. Iya, iya, Itu paham. yang paling dikakukan laki-laki kan. Iya, Di kamu masa kamu, wah itu udah kayak menjadi 1-2 ya, double ya. Jadi hegemoni maskulinitas tersinggung dan juga rasa keakuan diri sebagai tadi rasa apa namanya? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu nanti takut kehilangan itu. Iya, Ya. paham. Gitu ya. Jadi pertanyaan besarnya nih, Mbak, kalau dari saya ini pertanyaan besarnya adalah gimana media mengungkap sedangkan korban nggak mau ngomong. Oh, oke. Berarti Ya kan? ada banyak problem sebenarnya di Iya. konteks ini ya gitu ya, Mas. Banyak problem. Oke. Gimana caranya? Ya kan nggak mungkin nih media misalnya katakanlah RCTI misalnya itu mau ngundang orang anonim, nggak orangnya anonim nih, gelap dan sebagainya. Itu kan jelas secara Dikira fiktif, iya, fiksi, kredibilitasnya nggak jelas. Iya Ngapain diundang kan jelas untuk mereka juga nggak menguntungkan juga. Iya. Bisa dikira fiktif gitu ya, Mas. Dikira fiksi. Jadi apa gunanya mereka bisa manggil sedangkan ya Coba sederhana aja, belum pada level perkosaannya, Iya. belum pada perkosaan. Misalnya cewek jalan sendiri, ada cowok terus kemudian cewek cakep, wah asik cakep, kan itu langsung risih, kamu bisa tersinggung nggak? Betul, Tersinggung. betul. Tapi kalau cowok digituin kan banyak gitu, kalau cewek berkumpul seringkali juga cowok ngomong cakep gitu Iya, kan. iya. Tapi itu menjadi guyon. Iya. Ya, jadi kayak Lucu-lucu aja. lucu gitu kayak Betul. lucu, dan itu kalau laki-laki pun menolak itu dalam hukum sekarang itu bisa kamu dianggap sebagai pelecehan seksual. Oh, bukan Laki- konsen ya, Pak? Bukan, karena Iya. laki-laki bisa melapor sekarang. Oke, Bisa melapor betul, bahwa itu iya. juga bentuk dari kekerasan Oke. pelecehan seksual. Oke. Nah, karena sudah mepet juga nih waktunya, mungkin mau sedikit closingan aja dari Mas Roy dan juga Pak Guntur, mungkin lebih ke harapan, dan mungkin kalau dari Mas Roy kira-kira apa sih yang akan dilakukan ke depannya mungkin sebagai pelaku media, dan juga mungkin Pak Guntur sebagai orang ahli gitu ya di bidang ini, kira-kira mau melakukan apa sih Pak untuk konsep ini gitu dan topik ini gitu. Boleh Mas Guntur dulu mungkin? Mas Guntur. Mas Roy dulu ya, jadi kalau saya itu memang dari awal memang pengen menyelesaikan dokumenter ini itu yang pertama. Dan sekarang kan jadi nggak relevan juga, dokumenter saya kan nggak relevan lagi karena memang KUHP-nya juga berubah dan lebih terbuka lagi Iya. untuk itu kan. Memang yang belum berubah adalah perilaku masyarakatnya itu belum berubah. Walaupun undang-undangnya berubah, tapi perilaku masyarakat belum berubah. Ya memang kesulitannya kan masih di situ. Iya. Yang pertama penyelesaikan itu, yang kedua mungkin kalau untuk korban ngomongnya ya mending cerita aja.
ya kalau katakanlah nggak punya tempat untuk cerita, minimal teman atau cari komunitas yang sama. Kan sosial media kita juga bisa ngomong secara anonim juga, bahwa bisa ngumpulin orang yang senasib, terus cari solusi, ya minimal ada teman ngobrol gitu. Yang terakhir untuk yang ketiga itu, kalau misalnya ada teman kalian yang cerita, jangan diabaikan. Karena kan kita nggak benar-benar tahu nih, orang kan punya batas penerimaannya itu kan berbeda-beda. Betul. Ada yang ketika dipukul nggak sakit, ada yang dipukul sedikit udah sakit, ada yang dicubit udah nangis. Jadi emang karena kadarnya berbeda-beda, jangan samain aku rapopo, jangan. Itu kan kalau dia beda. Makanya jangan dianggap bahwa semua orang itu sama. Spesifik masing-masing ya, Mas. Ya, makanya tetap harus support lah. Kalau nggak mau support, minimal dengerin. Kalau nggak mau dengerin, jangan ditertawain. Gitu aja sih kalau aku gitu. Terus kalau untuk media, ya saya yakin banyak orang media itu sebenarnya tahu, tapi milih nggak ngomong. Nah, kalau alasan ngomongnya nggak tahu karena apa, kalau alasannya mungkin rating dan sebagainya. Nah itu, tapi kalau bagusnya sih ya minimal ada sebagai wujud dukungan gitu. Betul. Ya Mas. Iya. Meski sedikit ya, Mas. Ada nih, yang penting ada gitu. Oke. Kalau dari Pak Guntur mungkin? Nah, saya kan gini, jadi prinsipnya segala hal yang tadi masih menjadi problem ya. Katakanlah ini masih menjadi problem atau semacam perjuangan lah ya, bagi penyetaraan atau kesadaran ini. Maka kan problem baik di hukum, baik di soal media, baik soal di akademisi, baik dalam konstruksi institusi keamanan seperti polisi ya, hukum itu kan macam. Itu kan pasti dipengaruhi oleh satu konstruksi ya. Konstruksi itu bersifat pengetahuan pasti. Apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Nah, karena saya bidangnya di soal pengetahuan atau ekosistem pengetahuan ya, terutama kampus, maka saya sebenarnya mendorong agar ini konstruksi ini istilah menjadi ikhtiar kita, itu diangkat menjadi sesuatu yang memang penting juga untuk dibicarakan gitu, penting juga untuk dikupas gitu loh. Karena kalau enggak ya nanti ada banyak hal, problem-problem yang diangkat di not the same tadi kan ada problemnya. Jadi ada male rape itu atau hegemoni maskulinitas bisa diyakini seolah-olah itu sudah niscaya lah, seolah-olah itu nggak mungkin lah laki-laki diperkosa. Nah, padahal kenyataannya banyak kasus itu atau setidaknya tidak sedikit itu. Maka konstruksi itu harus melalui riset terutama melalui riset ya, sehingga basic kekuatan argumentasi kita ketika kita buat film, ketika buat apapun itu juga berdasar dari basic riset. Betul. Jadi apapun itu kan, ini tidak hanya omon-omon ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak? Bisa dipertanggungjawabkan, dan itu fakta itu nggak bisa dibantah. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau sekedar omong-omong tanpa basic dari konstruksi pengetahuan yang kuat, maka dia bisa dibantahkan, mudah dibantahkan. Kalau saya sih konsennya di situ. Jadi membantu dalam konteks literasi pengetahuan, konstruksi pengetahuan, agar hegemoni maskulinitas sebagai satu problem yang spesifik juga dan masih kuat di Indonesia, itu menjadi satu lokus perbincangan kita. Ya, semoga kedepannya akan ada perubahan lebih baik mungkin untuk masyarakat di sini, untuk secara global juga ya Pak, untuk topik ini gitu. Karena pada akhirnya kan korban tuh manusia aja gitu loh, nggak usah membandingkan perempuan laki-laki, karena pada akhirnya semua orang bisa menjadi korban, subjek manusia, sama-sama menderita. Betul, karena luka nggak memilih gender juga ya Mas gitu. Oke, terima kasih banyak juga Mas Roy sudah mau cerita, dan Pak Guntur sudah mau menjelaskan dari perspektif ini. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jujur sangat kurang waktunya ya, karena kayaknya banyak banget yang bisa dikulik lagi. Tapi terima kasih banyak teman-teman juga para komers, terima kasih banyak sudah mau dengerin podcast hari ini. Semoga ada banyak yang bisa diambil pelajaran dan juga bisa membuka teman-teman pandangan lebih lanjut terkait topik ini seperti itu. Bersatu lagi nggak? Boleh Mas, gimana? Mungkin kalau kita ngomongin bahwa male rape ini kan hal yang sangat mengerucut ya. Kalau kita ngomongin mengerucut, mungkin kalau saya sih ya lebih ke hegemoni masculinity-nya itu ya Mas Guntur ya. Lebih ke situ. Jadi yang kita soroti nggak cuman male rape-nya. Male rape itu kan bagian kecil dari hegemoni masculinity. Paham. Topiknya makin besar ya Mas jadinya. Kalau kita ngomongin mungkin lebih, kalau omong-omong setara ya ayo kita setara, maksudnya di situ. Ketika perempuan maunya diginiin, ya berarti laki-laki itu sebenarnya sama gitu. Benar-benar sama, nggak ada yang benar-benar. Kalau kita ngomongin equality ya, gender equality ya artinya sama. Lebih ke situ aja sih. Jadi penyetaraan yang benar-benar setara, bukan mau enaknya aja atau mau susahnya aja. Betul. Lebih ke situ sih kalau saya ya. Ini terlepas dari agenda-agenda feminis dan sebagainya, saya nggak peduli dengan itu karena saya nggak benar-benar itu, karena ya saya benar-benar cuman ya di bidang visual aja ya Mas Guntur ya.
pada akhirnya bukan cuman melawan male rap tadi, tapi juga melawan hegemoni maskulinitas tadi gitu ya. Oke. Semoga kedepannya akan ada kemajuan, karena kayaknya dunia akan lebih baik kalau misalkan kita bisa melawan itu semua ramai-ramai seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Kamers. Saya Fauzia dari Rekam 23. Sampai jumpa di episode selanjutnya.